Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjali Tajrani Rehana dengan NIM 2023 1037 031120 dari kelas pemrograman Mobile C akan menjelaskan kode lab modul 1 ini. Dimulai dari homepage. Karena di sini kan disuruhnya buat aplikasi Flutter dengan dua implementasi berbeda, namun keduanya wajib dibuat halaman dengan status widget plus navigasi dan halaman dengan stateful widget plus navigasi. Jadi yang pertama saya buat di sini dulu folder homepage-nya. Awalnya ini kan sebelumnya saya coba sendiri tuh masih main Dart aja. Nah, setelah code lab ini saya tambahin di dalam folder lib itu ada page. Nah, di dalam page-nya ini detail page, home page, stateful random page, stateless random page. Nah, itu semua berkaitan dengan kode lab ini. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk homepage-nya. Berikut kodenya. Ini, kalau mau lebih jelasnya di kode lab di VS Code ada ini. Lalu bagian homepage ini implementasi navigasinya. Yang pertama di dalam aplikasi ini saya sudah membuat halaman utama atau homepage. Kodenya ada di file homepage Dart yang tadi. Lalu pada halaman ini terdapat dua tombol utama, yaitu tombol stateless navigasi dan tombol stateful plus navigasi. Seperti ini. Untuk homepage-nya. Nah, sini ada dua tombol ya, dengan tampilan stateless navigasi dan stateful navigasi. Kedua tombol ini saya letakkan dalam widget kolom dan diberi jarak menggunakan size box agar tampilannya tidak terlalu rapat. Size box-nya ini yang tinggi dan lebarnya, oh lebarnya aja. Lalu tombol pertama digunakan untuk membuka contoh halaman stateless, sedangkan tombol kedua untuk membuka contoh halaman stateful. Nah, lalu masing-masing tombol memanggil fungsi navigator push. Navigator push eh gimana ya? Navigator push nih. Lalu digunakan untuk berpindah ke halaman lain. Seperti ini. Nah, ini udah berpindah ke halaman lain, stateless page. Lalu untuk stateful navigasi seperti ini. Generate ulang, dia akan mengulang apa? Memproduksi kode ulang lagi, kode baru dengan tampilan yang berbeda dari yang tadi. Lalu bagian kode yang mengatur navigasi ini terdapat pada ini material page, root, builder, stateless random page, dan constateful random page untuk menghasilkan tombol navigasi ini. Kedua ini. Material page, root, stateless untuk ini, lalu constateful untuk ini. Lanjut ke bagian stateless random page Dart. Nah, ini untuk tampilan stateless-nya tadi. Ya. Lalu tombol lihat detail di bawah berfungsi untuk membuka halaman detail page dan membawa data acak ini ke halaman berikutnya menggunakan fungsi navigator push. Dan ini kodenya.
Lalu untuk stateless navigasi, saya menggunakan stateless widget di dalamnya data acak dihasilkan satu kali saja saat halaman pertama kali dibuat. Jadi ketika saya kembali ke halaman ini, datanya tetap sama dan tidak berubah. Jadi maksudnya kalau kita berpindah halaman, datanya masih tetap sama, tidak berubah. Jadi kalau kita eh, mengubahnya dari kodenya langsung ya, bisa jadi berubah. Lalu untuk stateful page start, pindah ke halaman stateful. Stateful ini. Di halaman ini saya menggunakan stateful widget sehingga saya bisa mengubah data secara dinamis menggunakan set state. Sama seperti halaman sebelumnya, saya buat dua data acak, random string dan random number. Dengan ini ada kode lengkapnya seperti ini. Perbedaannya di sini saya tambahkan tombol generate ulang. Saat tombol itu ditekan, fungsi regenerate akan dipanggil. Regenerate. Nah, ini. Memanggil ulang data yang akan dipanggil. Saat tombol itu ditekan, fungsi regenerate akan dipanggil melalui set stage untuk memperbarui tampilan dengan data acak baru. Jadi setiap kali pengguna menekan tombol generate ulang, string dan angka akan berubah menjadi nilai baru. Kemudian di bawahnya juga ada tombol lihat detail. Lihat detail. Ya, lihat detail langsung dari ini aja ya. Lihat detail yang mengirimkan data acak terbaru ke halaman detail page menggunakan navigator push. Dari eksperimen ini terbukti bahwa stateful widget bisa memperbarui data tanpa membuat halaman baru. Sedangkan halaman stateless tidak bisa. Lanjut ke detail page dart. Halamannya seperti ini. Detail page dart. Saya screenshot aja biar lebih jelas. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data yang dikirim dari halaman sebelumnya. Data tersebut dikirim lewat konstruktor detail page required this data dan ditampilkan dalam widget teks di bagian tengah layar. Jadi saat pengguna menekan tombol lihat detail, seperti ini, aplikasi akan berpindah ke halaman ini dan menampilkan data acak yang diterima. Dengan begitu, halaman detail bisa dipakai untuk memverifikasi apakah data berhasil dikirim dari halaman sebelumnya. Source kodenya seperti ini. Agak singkat, cukup singkat, karena itu masih detail page aja ya. Lanjut ke dokumentasi hasil pengamatan. Apakah data berubah atau tetap? Menurut saya di halaman stateless data tetap sama meskipun halaman ditampilkan ulang. Sedangkan di halaman stateful data berubah setiap kali tombol generate ditekan. Selanjutnya bagaimana perilaku aplikasi ketika berpindah ke halaman detail. Aplikasi menggunakan navigator push untuk membuka halaman detail baru. Lalu data dari halaman sebelumnya dikirim melalui konstruktor. Halaman detail menampilkan data yang diterima tanpa diubah. Lalu, udah. Oh ya, apa keuntungan dan keterbatasan masing-masing pendekatan? Kelebihan dan keterbatasannya itu pada stateless widget, keuntungan utama dari stateless widget ini dia lebih ringan dan efisien karena tidak perlu menyimpan atau memantau perubahan data. Ia hanya menampilkan tampilan berdasarkan nilai awal yang sudah ditentukan. Karena tidak memiliki state keadaan internal, widget ini sangat cocok untuk tampilan statis seperti teks, gambar, atau ikon yang tidak berubah-ubah seperti ini. Flutter juga bisa melakukan render lebih cepat untuk stateless widget karena tidak perlu memeriksa apakah ada pembaruan pada data. Sedangkan keterbatasannya adalah data yang ditampilkan tidak dapat diperbarui setelah widget dibuat. Jika ada perubahan yang ingin ditampilkan, seluruh widget harus dibuat ulang dari awal.
Jadi kalau kita ingin menampilkan data yang bisa berubah secara real time, seperti nilai counter atau hasil input pengguna, maka status widget tidak cocok digunakan. Baik, seperti itu penjelasan kode lab modul 1 ini dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.